Imam Ghazali mengatakan kok tingkatan riya yang pertama itu seseorang yang riya tujuannya supaya bisa maksiat. Jadi zahirnya dia ibadat, zahirnya menunjukkan kewaraan, zahirnya suka zikir, zahirnya suka sholat sunnah. Tapi dia lakukan itu semua supaya dia dapat akses untuk berbuat maksiat. Bahkan menariknya Imam Ghazali ngasih contoh secara spesifik. Ini contohnya luar biasa. Waqad yudhiru ba'dhum ziyyat tasawufi, ziyyat tasawufi. Kata Imam Ghazali, sebagian daripada mereka nih, orang-orang ini menunjukkan pakaian tasawuf. Dia pakai imamah, dia pakai jubah, dia pakai gamis, dia bawa tasbih. Wahai atal khusyu, penampilan seolah-olah khusyuk kalau zikir. Wa kalamal hikmah ala sabilil wa'dhi wa tadhkir, selalu mengucapkan kata-kata hikmah untuk menasihati orang, mengingatkan orang lain. La ilaha illallah wa inna maqasduhu, tapi tujuan dari itu semua tahabbubu ila imra'atin aw ghulamin li ajil fujur. Tujuan dari itu semua ya mencari simpatik dari perempuan kah, wanita, atau laki-laki yang amrat, ya, laki-laki yang nggak ada kumis, nggak ada jenggot, yang menyerupai wanita. Li ajil fujur, supaya bisa melakukan kebejatan, melampiaskan syahwat seksnya, mohon maaf, dengan perempuan tadi. Sehingga kalau pakai penampilan imamah, pakaian-pakaian Islam, itu perempuan lebih mudah untuk dibujuk, dirayu, lebih mudah terpesona. La ilaha illallah. Ini persis sekali dalam karakter di film Walid itu. Persis sekali yang Imam Ghazali gambarkan. Apa kata Imam Ghazali? Wa haula abghadul mura'in ilallah. Orang-orang riya yang masuk kategori ini nih, yang tujuan dia melakukan ketaatan, tujuannya untuk berbuat maksiat supaya dapat akses menuju maksiat, itu abghadul mura'in ilallah, adalah pelaku riya yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa alasannya? Li'annahum ja'alu ta'ata rabbihim sullaman ila ma'siyatihi, karena mereka menjadikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sulaman, sebagai tangga ila ma'siyatihi, untuk bisa menuju kepada maksiat. Wattakhaduha alatan wa matjaran wa bidha'atan lahum fi fisqihim. Dan itu zahirnya kesolehan, zahirnya kekhusyuan, zahirnya tasawuf, pakaian-pakaian agama dijadikan alat, dijadikan modal untuk melakukan kebejatan, kedurjanaan, kefasikan, dan lain sebagainya. La ilaha illallah. Ini persis sekali dengan karakter Walid di film itu tuh. Jadi yang model seperti itu sudah digambarkan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ardhah. 900-an tahun yang lalu Imam Ghazali sudah menggambarkan ini persis seperti yang ada di karakter Walid. Jadi kita nggak menafikan ada. Kita nggak menafikan ada itu orang-orang yang tokoh agama tapi bersembunyi dengan kebejatan di balik jubah agamanya. Itu ada. Dan itulah yang disebut dengan ulama usu. Itulah yang disebut dengan ulama usu. Itu hanya salah satu jenis daripada jenis-jenis ulama usu. Tapi banyak masih jenis-jenis lain ulama usu yang menggunakan agama untuk kepentingan duniawinya, kepentingan politiknya, kepentingan jabatannya, kepentingan popularitasnya, untuk mendapatkan privilege, dapat fasilitas yang wah di dunia dan lain sebagainya. Ada ulama usu yang menghalalkan haram, mengharamkan halal. Ada ulama usu. Jadi ada memang yang seperti itu, memang faktanya ada. Kita nggak menafikan. Dan saya husnudzan produser film ini memang tujuannya untuk itu. Tapi perlu jadi catatan juga, ini yang perlu jadi catatan. Niat yang baik juga harus dilakukan dengan cara yang ditimbang matang-matang. Saya melihat saat ini film ini dimanfaatkan oleh sebagian orang yang anti tasawuf, atau kalangan-kalangan yang memang jauh dari pesantren, jauh dari ulama, dimanfaatkan untuk menyerang tasawuf secara keseluruhan, atau menyerang pesantren, atau menyerang ulama. Hati-hati, itu terjadi. Itu terjadi. Sekali lagi kita katakan, ya faktanya memang ada, dan kita mengecam ulama-ulama yang bejat seperti itu adalah ulama usu, yang memang betul-betul tidak sesuai dengan firman Allah Ta'ala, innama yakhshallah min ibadil ulama. Harusnya ulama semakin tahu ilmu, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kita nggak menafikan fakta. Ini film oleh sekelompok orang dijadikan alat untuk menghantam tasawuf, menghantam ulama, menghantam thariqah, bahkan menghantam pondok pesantren. Dan itu ada. Nah, ini diantara catatan yang ingin saya sampaikan. Saya kira fakta-fakta itu disampaikan oleh saudara saya, akhina fillah, Lora Khalili Ismail, di Instagramnya. Beliau menyampaikan komentar-komentar yang arahnya ke sana. Konten-konten di medsos yang juga arahnya ke sana.
Nah, ini yang harus diwaspadai. Maka catatan saya yang pertama, niat baik dari produser film ini harus dilengkapi dengan keterangan. Bagaimana sih tasawuf yang sebetulnya? Bagaimana itu mursyid yang sebetulnya? Karena mursyid itu betul-betul dibutuhkan. Jangan sampai setiap disebut mursyid yang ada di pikiran orang ya walid itu. Jangan sampai setiap melihat imamah, apalagi imamahnya identik dengan imamah madrasah tertentu yang dipakai oleh walid itu, orang akhirnya setiap melihat imamah seperti itu yang ada di pikirannya ya walid itu. Setiap lihat pesantren yang ada di pikirannya walid itu. Hati-hati, ini perlu diwaspadai. Maka niat baik itu harus disempurnakan, saya kira, untuk menutup celah ini. Jangan kita memposisikan diri kita di dalam celah yang bisa membuat niat baik ini jadi tercoreng. Karena Rasulullah SAW itu menganjurkan kita untuk tidak memposisikan diri kita untuk berdiri di tempat yang di situ menjadi celah orang untuk suudzon. Saya jujur, saya awalnya sempat mungkin suudzon dan astaghfirullahaladzim. Saya mohon ampun atas Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf kepada produsen film ini. Mungkin saya suudzon, saya pikir pembuat film ini orang yang hobi membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan umat Islam, ulama tasawuf, para mursyid dan lain sebagainya. Tapi ternyata produser film ini adalah orang yang dekat dengan habaib, dekat dengan kiai, dekat dengan ulama, bahkan pernah menjadi panitia yang menyelenggarakan acara diskusi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh hafizahullah wa nafa'ana bihi fid darain di Malaysia dengan para artis. Dan bahkan ada klarifikasi langsung dari produser film itu bahwasanya dia sama sekali tidak bermaksud untuk menyerang ulama-ulama yang istiqamah seperti Habib Umar dan lain sebagainya. Maka niat baik ini saya kira harus disempurnakan. Saran saya mungkin bisa ada press release resmi untuk meluruskan maksud daripada arah film ini agar tidak diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghantam tasawuf, menghantam mursyid, menghantam simbol-simbol keagamaan. Bisa dalam bentuk press release, bisa juga dalam bentuk bisa satu episode lagi. Walaupun akan sulit untuk bisa menjangkau seluruh viewer yang telah menyaksikan film tersebut, agak sulit. Tapi ya namanya usaha. Bagaimana di episode tersebut dijelaskan, yang tadi itu contoh tasawuf yang buruk, ini loh tasawuf yang baik. Tasawuf itu kan hakikatnya apa? Tasawuf hakikatnya itu adalah ihsan. Anta abudallah ka'annaka tara, fa'in lam takun tara, fa'innuhu yarak. Bagaimana kita menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita belum bisa menyaksikan Allah, yakinlah Allah menyaksikan kita, melihat kita. Yang nanti pada akhirnya adalah at-tahalli bi kulli wasfin hamid wa at-takhalli an kulli wasfin damim, menghiasi diri dengan segala sifat yang baik dan melepaskan diri dari segala sifat yang buruk, membersihkan hati dari berbagai macam penyakit. Itu kan intisari dari tasawuf kan. Nah, jangan sampai tasawuf yang begitu mulia, begitu bagus ini sebutlah tasawuf atau ilmu akhlak atau ilmu suluk atau apalah sebut. Jadi dihantam secara generalisir oleh orang-orang yang ngerti tasawuf gara-gara menyaksikan film ini. Begitu juga mursyid. Mursyid ini la budda min syaikhin tasiru bi sayrihi ila Allah min ahli al-qulubi safiyati, min ahli al-qulubi zakiyati. Harus ada guru yang membimbing kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Tentunya innama ta'atu fil ma'ruf, sebagaimana pesan dituangkan dalam film tersebut. Ketaatan itu hanya kepada guru hanya dalam hal-hal yang baik, enggak mutlak. Kalau guru mengajarkan maksiat, jangan diikutin kalau guru seperti itu dan lain sebagainya.